pembelajaran kita hari ini, Ibu minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Ya, satu orang pimpin kita dalam doa ya. Sebelum mulai pelajaran di depan. Baik teman-teman dari guru, sebelum kita mulai dengan kegiatan kita pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa dan kita memimpin doa ini dalam tata ajaran agama Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan karena begitu besar kasih setiamu, Engkau masih menjaga dan melindungi kami hingga saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mulai dengan kegiatan belajar mengajar kami. Terus Engkau memberkati biarlah boleh jadi dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih. Angel Tevi, Angel Beno, Angel Kase, Angriani Teva, Aprianti Selan, Brenda Retebana, Debbie Tamono, Erson, Everika, Filianti, Herlita, Irna Tamono, Jenti, Joanina, Catherine, Komi Olo, Lisandra Falo, Luanti Talan, Mariana, Marlisia, Merlin, Nina, Novita, Oliva, Paulina, tenang sedikit, Rizka, Renata, Serda, Sonya, Violeta keluar, Foni, Wizelevia, Yemima, Yosafina, Yunisa, Yuliana Fai. Ya. Ibu mau tanya, kamu punya kabar hari ini bagaimana? Baik. Ada yang sakit? Tidak. Ya. Kita ini mulai dengan pembelajaran kita. Ada tujuan pembelajaran. Jadi kita punya materi itu tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Kemudian ada juga pembuatan miniatur ekosistem, terarium, terarium atau miniatur ya. Jadi ekosistem mini. Ya. Jadi tujuan pelajaran kita yang pertama itu peserta didik dalam diskusi kelompok itu peserta didik merancang dan merencanakan pembuatan terarium dengan terampil. Itu yang pertama. Yang kedua itu peserta didik mengkomunikasikan hasil pembuatan terarium dalam bentuk kelompok. Dalam bentuk kelompok dengan apa hasil terarium, bentuk terarium itu di depan kelas. Ya, dan yang ketiga itu masing-masing kelompok mempresentasikan hasil pembuatan terarium di depan kelas. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Ya, yang berikut itu Ibu mau tanya, waktu kamu masih kecil itu, saat masih kecil, itu kamu suka bermain di mana? Masih kecil kamu suka bermain di mana? Di sawah atau di kebun? Di kebun. Ada yang bisa semua di kebun? Ya? Ya? Ya, coba yang di kebun. Ya, terus di kebun itu kemana? Contohnya kemana? Kalau main di kebun, Suka apa? Suka bermain di kebun. Ini kalau saya kenapa saya suka bermain di kebun itu karena lebih asik. Baru kalau misalnya pas bermain tadi ada panas-panas, jadi kayak sebentar bermain kaget terlalu panas, kan bisa duduk sambil bercerita di bawah pohon begitu.
keluar sama ibu. Pokoknya begitulah ibu. Iya. Ada yang lain yang di bukan sungai. Kalau kita ya sungai terlalu besar. Kita di kali istilahnya kan. Kalau di kali apa? Siapa yang suka bermain di kali? Ya. Bisa tangkap ikan. Bisa tangkap ikan. Apalagi? Bisa mandi kali. Ya, mandi di kali. Ya. Terus kalau kamu ada di kebun itu ada komponen abiotik dan biotik. Nah, biotik itu apa? Abiotik itu apa? Yang di kebun. Coba yang suka bermain di kebun. Ya. Biotik itu apa? Yang di kebun. Nah, semut, tumbuh-tumbuhan, apa lagi? Manusia, kamu. Ya, terus apa lagi? Kalau biotiknya apa? Ya, ada batu, tanah, air, matahari, itu abiotik ya. Itu komponen abiotik dan biotik. Kemudian interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang ada di situ apa? Makhluk hidup dengan makhluk hidup berarti biotik. Ya, itu contohnya apa yang kamu tahu? Yang dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Ya? Manusia dan tumbuhan. Ya, contoh manusia dan tumbuh-tumbuhan apa? Manusia memerlukan oksigen dari tumbuhan, tumbuhan memerlukan CO2 dari manusia untuk proses fotosintesis. Ya. Jadi itu contoh makhluk hidup dengan makhluk hidup atau abiotik itu manusia memerlukan oksigen dari tumbuhan untuk melakukan proses pernapasan. Sedangkan tumbuhan membutuhkan karbon dioksida untuk proses fotosintesis. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya itu interaksi makhluk hidup dengan makhluk hidup. Kalau makhluk hidup dengan lingkungan atau makhluk hidup biotik dengan biotik itu contohnya apa? Ya? Ya? Ya, biotik. Abiotik. Manusia membutuhkan air untuk Ya, manusia membutuhkan air untuk minum. Terus apa lagi? Iya. Tumbuhan juga memerlukan cahaya matahari untuk melakukan fotosintesis. Nah, sekarang kita masuk dalam proses pembuatan terarium, tapi sebelumnya Ibu tampilkan video. Tapi kamu silakan coba, sudah ada kelompok? Sudah ada kelompok, silakan duduk sesuai dengan kelompok masing-masing. Ya, duduk sesuai dengan kelompok masing-masing. Dengan lingkungan alam. Jadi ada di sawah itu, kamu perhatikan ya. Kamu lihat saja ada tikus di sawah. Ini ekosistem sawah. Sekarang Ibu tampilkan video lagi tentang pembuatan pembuatan terarium.
Buatan terarium. Siswa kelas 2 TKJ. Kamu lihat gambar. Tanah. Kamu lihat ada tulisan di situ. Ini proses pembuatan terarium. Ya, itu ada alat dan bahan. Nanti kamu tulis ya. Sudah. Sambil tulis. Sudah. Tulis alat dan bahan yang kamu mau kerjakan terarium itu bagaimana? Kamu sudah buat. Sekarang waktunya untuk kita membuat terarium mini. Ya. Jadi ibu bagi LKPD atau lembar kerja peserta didik. Jadi nanti kamu pegang dulu. Ya. Ini LKPD. Pindah di sebelah sini. Sudah semua. Jadi kalau misalnya pakai arang, silakan jelaskan arang itu fungsinya untuk apa? Pasir itu fungsinya untuk apa? Presentasi ya dari kelompok 1. Kelompok 1.
Sudah? Ya, maju ke depan kemudian presentasi. Ya. Kelompok 2. Kelompok 3 sudah? Ya. Kelompok 4. Jawaban dari LKPD sudah? Cepat. Sudah? Sebentar, ini siapa? Sudah semua? Belum? Ya. Sedikit lagi presentasi. Atau berdiri di tempat masing-masing. Maju di depan maju di depan saja. Sudah? Sudah? Ya? Yang sudah boleh maju. Sudah? Yang sudah bisa langsung presentasi. Ya, kelompok 4 duluan, silakan kelompok 4. Nah, kelompok berapa? 2, silakan kelompok 2. Di depan sini. Ini ada moderator di sini. Silakan kelompok 4, ada 2. Kelompok 2 silakan. Sudah. Sudah semua ini. Sudah. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu membuat terarium. Kepada pemateri. Apa yang dimaksud dengan terarium? Terarium atau vivarium merupakan replikasi mini suatu ekosistem yang terdapat mineral, tumbuhan, dan mikroorganisme yang terletak di dalam suatu wadah kaca transparan. Pertanyaan yang kedua, komponen biotik apa saja yang akan kelompok Anda tempatkan dalam terarium? Komponen biotik yang kami tempatkan dalam terarium yang pertama adalah tumbuhan baku, yang kedua kaktus, lumut, dan rumput. Pertanyaan ketiga, bahan apa saja yang dibutuhkan dalam membuat terarium tersebut? Ada pasir, tanah, arang, tumbuhan, kerikil, dan tiram. Pertanyaan keempat, alat apa saja yang dibutuhkan dalam membuat terarium tersebut? Sendok dan toples.
Pertanyaan kelima, bagaimana langkah-langkah dalam membuat terarium tersebut? Langkah yang pertama, masukkan tanah ke dalam toples kaca yang sudah disiapkan. Yang kedua, masukkan pasir, lalu masukkan tumbuhan paku dan kaktus dan lumut, lalu hiasi dengan kerikil berwarna dan terang. Pertanyaan keenam, berapa lama terarium dapat bertahan dan bagaimana cara merawat? Terarium dapat bertahan selama 1 bulan. Cara merawat terarium, yang pertama pemupukan, yang kedua pengaturan suhu, yang ketiga membersihkan wadah yang diisi dengan terarium. Pertanyaan ketujuh, apa fungsi dan manfaat dari terarium tersebut? Fungsinya dengan bertanam terarium yang berarti menghemat air, hemat lahan, serta mengurangi polusi udara atau reduksi. Jangan perhatikan ya. Manfaat terarium adalah kita bisa memanfaatkan kembali wadah-wadah yang sudah tidak terpakai. Sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada pertanyaan atau kritik kami berikan Ya, mungkin kesempatan. ada yang mau bertanya. Tidak. Ya, kita berikan aplaus untuk kita. Sekian dari kami, terima kasih. Ya, yang berikut. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Kepada pemateri saya berikan waktu. Pertanyaan nomor 1, apa yang dimaksud dengan terarium? Terarium adalah wadah kaca mini yang digunakan untuk media tanam. Pertanyaan kedua, komponen biotik apa saja yang akan kelompok Anda tempatkan dalam terarium? 1. Lumut, 2. Tumbuhan, 3. Kerang, 4. kaktus. Pertanyaan ketiga, bahan apa saja yang dibutuhkan dalam membuat terarium tersebut? 1. Batu, 2. Tumbuhan, 3. Tanah, 4. pasir. Pertanyaan yang keempat, alat apa saja yang dibutuhkan dalam membuat terarium tersebut? Pertama, toples kaca. Kedua, sendok. Ya. Pertanyaan kelima, bagaimana langkah-langkah dalam membuat terarium tersebut? Langkah-langkah dalam membuat sebuah terarium, yang pertama, menyiapkan semua alat dan bahan yang diperlukan. Kedua, masukkan pasir ke dalam toples kaca. Fungsi pasir di sini adalah untuk meningkatkan aerasi dan drainase media tanam. 3. Setelah itu, masukkan tanah ke dalam toples kaca. Fungsi tanah adalah untuk menopang dan menyuplai nutrisi bagi tanaman terarium. 4. Setelah itu, ambil tumbuhan lumut dan letakkan di atas tanah. Perhatikan. Di atas tanah. Fungsi lumut adalah untuk menyerap polusi dalam udara dan mengubahnya menjadi air dan karbon dioksida. 5. Setelah itu, masukkan berbagai macam tumbuhan yang sudah disiapkan. 6. Setelah itu, masukkan batu-batu yang telah disiapkan. Fungsi batu dalam terarium adalah sebagai pengering tanaman terarium. 7. Langkah terakhir, semprotkan air ke dalam toples kaca. Pertanyaan ke-6, berapa lama terarium dapat bertahan dan bagaimana cara merawat? Terarium dapat bertahan rata-rata 4 bulan sampai 2 tahun jika dirawat dengan baik. Merawat terarium dapat dilakukan dalam beberapa langkah, yaitu 1. Rajin menyiram, 2. Pengaturan cahaya, 3. Pemangkasan tanaman yang ada dalam terarium, 4. Membersihkan wadah terarium, 5. Pengaturan suhu, 6. Pemupukan, 7. Pengendalian hama dan penyakit. Pertanyaan ke-7, apa fungsi dan manfaat dari terarium tersebut?
berfungsi memberikan kesempatan bagi tanaman agar dapat hidup di dalam suatu atmosfer atau iklim yang terkontrol yang konstan. Manfaat dari terarium adalah dapat menghemat air, hemat lahan, serta mengurangi polusi udara dan juga dapat memanfaatkan wadah-wadah bekas. Kesimpulan, sekarang Anda tahu berapa lama terarium biasanya bertahan dan bagaimana Anda bisa membuat terarium dan bertahan lebih lama dengan menggunakan proses sederhana. Terima kasih. Sekian hasil presentasi kami. Terima kasih. Demikian hasil pembuatan miniatur ekosistem terarium dengan hasil presentasi itu tentang, dengar sini, perhatikan sini, tentang interaksi makhluk hidup dan lingkungan. Nah, jadi ada miniatur terarium dalam bentuk mini, ya, itu ekosistem mini, ya, sudah, ya. Jadi di dalam yang kamu buat tadi itu, coba ibu kita tahu, yang terarium ini di dalamnya ini ada biotik, komponen biotik dan abiotik. Jadi saling berinteraksi antara biotik dan abiotik. Kalau biotik di dalam ini terarium berarti apa yang kamu buat ini? Biotiknya apa? Komponen yang ada tumbuhan, ya, ada tumbuhan pakis, ada lumut. Nah, itu disebut dengan biotik. Kalau abiotiknya apa? Tanah, batu, gitu ya. Jadi biotik dan abiotik itu saling berinteraksi. Atau makhluk hidup dan makhluk tidak hidup itu saling berinteraksi. Kalau ada hewan ini, kamu bisa masukkan misalnya cacing. Ya, kan cacing juga untuk apa? Menyuburkan tanah. Ya. Kalau kamu harus kasih masuk yang berfungsi yang baik punya. Kalau kamu kasih masuk semut nanti rusak. Ya. Nah, itu kesimpulan dari hasil ini buatan terarium ini, ekosistem ini. Ya. Tadi ibu belum absen? Ya. Ya, ibu rasa sudah bagus semua. Kamu punya cara kerjanya juga bagus, persiapan alat bahan juga bagus, semuanya bagus. Ya, berikan aplaus dulu. Nanti setelah itu hasil kerja itu kumpulkan ya. Ya. Demikian pelajaran kita hari ini. Mengakhiri kegiatan belajar kita hari ini, ibu minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Ya, Priska. Tenang sudah. Baik, Ibu Guru dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami dari awal mata pelajaran kami hingga boleh berakhir dengan baik. Kiranya mata pelajaran kami yang kami pelajari pada hari ini bisa kami bawa untuk masa depan kami. Hanya ini dalam permohonan kami Tuhan. Haleluya, amin. Ya, terima kasih Priska. Ya.